Halo Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di hari yang bahagia ini bersama dengan kami di sini Elkana Ministry, dan ada saya Yeti, saudara. Saya percaya hari ini penuh dengan sukacita karena kasih Tuhan berarti bagi kita semua, sehingga kita bisa bangun pagi beraktivitas, dan siang ini kita sampai pada waktu kita untuk membaca Alkitab bersama-sama. Jika saudara sudah siap, mari saudara kita siapkan hati kita, Alkitab kita, karena hari ini kita masuk pada pembacaan Alkitab dalam Kejadian pasalnya yang ke-21, saudara. Luar biasa kasih Tuhan hingga sampai detik ini kita bisa sama-sama baca firman Tuhan. Saudara, jika saudara sudah siap, mari kita siapkan hati kita. Kita memuji nama Tuhan dan kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan siang hari ini, karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Maka izinkan kami siang hari ini masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami rindu membaca firman Tuhan bersama-sama, Bapa. Biar Engkau memberkati setiap kami yang rindu dan haus akan firman Tuhan, yang selalu mau belajar akan kebenaran Tuhan. Kami percaya ketika kami mau, ketika kami berusaha, ketika kami ingin belajar, maka Tuhan menuntun kami. Kami memperoleh kemenangan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini.
Mari biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, membuka setiap pemikiran kami hari ini. Di saat kami baca firman Tuhan, baca Alkitab ini, Roh Kudus memberikan pemahaman yang baru. Roh Kudus memberikan pengertian di hati kami, sehingga kami mendapat sesuatu yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara, mari kita siapkan Alkitab kita dengan sukacita. Kita buka Alkitab kita. Buat saudara-saudara yang mungkin belum sempat bisa buka Alkitab, saudara bisa mendengarkan saja firman Tuhan yang akan kita baca, Alkitab yang akan kita baca siang hari ini saudara. Jika sudah siap, katakan amin. Dalam nama Yesus. Kejadian 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke ayat 1 hingga ayatnya yang ke-34 saudara. Dan dalam pembacaan siang ini kita akan membaca 3 perikop. Firman Tuhan berkata, Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Elohim kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Elohim kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Elohim telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Elohim mendengar suara anak itu, lalu malaikat Elohim berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia.
sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Elohim membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Elohim menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, "Elohim menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Elohim bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula kudengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Elohim yang kekal. Ayat 34, ayat yang terakhir. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sudah sama-sama membaca kitab Kejadian pasalnya yang ke-21. Besok kita akan sambung pada Kejadian ayatnya pasalnya yang ke-22, saudara. Jika saudara terberkati dengan pembacaan hari ini ataupun ketika saudara membacanya di rumah, saudara mendapat poin yang penting tentang ayat firman Tuhan ini, mari kami mengundang saudara untuk bisa masuk ke kolom komentar dan membagi berkat di sana untuk saudara-saudara yang lain. Ataupun jika saudara mempunyai ayat Alkitab khusus di hati saudara yang saudara ingin bagikan, mari saudara silakan dibagikan di kolom komentar dan buatlah ini menjadi sesuatu yang indah, saudara. Saudara tidak perlu sungkan karena kita ada satu keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih juga buat semua anak-anak Tuhan yang hari ini baru pertama menyaksikan acara ini. Mari saudara, besok hari saudara bisa berkomitmen bersama untuk bisa baca Alkitab bersama-sama dengan kami di sini. Kiranya kasih Tuhan menolong saudara dalam saudara membaca firman Tuhan, saudara terima berkat Tuhan, berbuah dan menjadi berkat. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini dan jangan lupa saudara subscribe kami di Elkanah Ministry dan juga share tayangan ini saudara sehingga ada banyak saudara-saudara yang bisa sama-sama ikut membaca firman Tuhan dan terberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Salam untuk semua keluarga-keluarga anak Tuhan. Biarlah kita semakin kuat hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kita lakukan segala perkara. Haleluya, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.